Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Afiana dengan NIM 205230118 dari kelas TBIGB. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah video mengenai soal UTS yang telah diberikan oleh Pak Mutamam di mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama. Nah, soal yang pertama itu jelaskan arti penting mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris seperti kalian. Dan soal yang kedua itu yaitu dalam kaitan dengan Nidal Guesom, jelaskan pemikiran dia tentang kesesuaian ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, uh, izinkan saya menjawab. Ya, untuk soal yang pertama, yaitu mengapa sih harmonisasi sains dan agama itu penting bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris seperti saya. Nah, di era modern ini kan seringkali kita itu melihat adanya dikotomi atau pemisahan yang tajam antara sains atau ilmu pengetahuan alam dan agama. Nah, sains itu kan dianggap sebagai ranah rasionalitas dan empirisme. Sementara agama itu seringkali dikaitkan dengan keyakinan dan spiritualitas gitu. Nah, padahal kan sejarah peradaban Islam itu kan udah menunjukkan bahwa sains dan agama itu pernah berjalan beriringan, kayak saling memperkaya dan menginspirasi gitu. Nah, di mata kuliah harmonisasi sains dan agama ini tuh hadir untuk menjembatani kesalahpahaman yang terjadi dan menumbuhkan pemahaman yang lebih komprehensif. Seperti itu. Nah, untuk relevansinya bagi calon guru bahasa Inggris seperti saya, itu bisa yang pertama ada menambah wawasan dan perspektif. Jadi, sebagai guru bahasa, kita itu gak hanya bertugas untuk mengajarkan tata bahasa dan kosakata, tapi kita juga berperan sebagai pendidik. Jadi sebagai pendidik yang membantu untuk membentuk karakter dan wawasan siswa yang ada. Nah, di mata kuliah ini itu akan membekali kita dengan pengetahuan tentang bagaimana sih sains dan agama itu bisa saling melengkapi sehingga kita itu bisa memberikan perspektif yang lebih luas kepada siswa kita. Nah, kita itu bisa mengajarkan bagaimana peradaban Islam di masa lalu memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan sains atau bisa bagaimana sih nilai-nilai agama itu bisa membantu menjadi maaf, bagaimana sih nilai-nilai agama itu bisa menjadi landasan etika dalam pengembangan teknologi gitu. Itu relevansi yang pertama atau arti penting yang signifikan bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris seperti saya. Kemudian yang kedua itu bisa dengan mengintegrasikan nilai-nilai dalam pembelajaran bahasa. Nah, jadi kan bahasa itu kan bukan sekedar alat komunikasi, tapi kan juga bahasa itu bisa menjadi cerminan sebuah budaya dan nilai-nilai yang ada. Jadi melalui mata kuliah harmonisasi sains dan agama ini, itu kita bisa belajar bagaimana sih mengintegrasikan nilai-nilai agama dan kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa. Misalnya nih, misal kita itu bisa menggunakan teks-teks sastra yang mengandung pesan moral atau bisa membahas isu-isu sosial yang relevan dengan nilai-nilai agama. Jadi hal itu tuh bisa membuat pembelajaran bahasa itu bisa menjadi lebih bermakna dan relevan bagi kehidupan siswa. Seperti itu. Kemudian untuk arti penting yang lainnya itu bisa yang ketiga itu menjawab tantangan modernitas. Jadi di era globalisasi ini kan siswa itu udah terpapar dengan berbagai informasi dan ideologi yang ada, termasuk pandangan-pandangan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, kita sebagai guru itu perlu membekali siswa dengan pemahaman yang kuat tentang bagaimana sih sains dan agama
itu bisa berjalan seiring atau beriringan gitu. Sehingga siswa itu tuh tidak mudah terombang-ambing oleh arus informasi yang ada gitu. Dan kita juga bisa membantu siswa untuk lebih berpikir kritis dan analitis. Jadi serta membangun keyakinan yang kokoh buat mereka berdasarkan pemahaman yang mendalam. Seperti itu. Kemudian arti penting yang lainnya itu bisa meningkatkan profesionalisme seorang guru. Jadi, seorang guru profesional itu kan dituntut untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya. Nah, di mata kuliah harmonisasi sains dan agama itu bisa memberi nilai tambah bagi kita calon guru sebagai guru bahasa Inggris. Jadi kita itu akan memiliki pengetahuan yang lebih luas dan perspektif yang lebih komprehensif. Jadi kita itu bisa memberikan pembelajaran yang lebih berkualitas dan relevan bagi siswa kita. Kemudian ada lagi arti penting yang lain buat mahasiswa calon guru bahasa Inggris itu bisa membangun karakter siswa. Jadi pendidikan itu kan gak hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tapi kan juga gimana sih pembentukan karakter bagi siswa. Jadi pendidikan itu nggak hanya transfer ilmu, tapi juga tentang bagaimana pembentukan karakter siswa. Nah, melalui mata kuliah harmonisasi sains dan agama, itu kita bisa belajar bagaimana sih menanamkan nilai-nilai agama dan etika dalam pembelajaran. Jadi siswa itu nggak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter yang baik gitu. Kemudian contoh konkret dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya sendiri itu kita bisa yang pertama membahas teks-teks sastra. Jadi kita itu bisa menggunakan puisi-puisi karya penyair Muslim seperti Jalaluddin Rumi atau Khalil Gibran yang mengandung pesan-pesan spiritual atau pesan-pesan yang filosofis. Gitu. Kemudian contoh yang kedua itu bisa menganalisis isu-isu sosial. Jadi kita itu bisa membahas isu-isu seperti perubahan iklim atau perkembangan teknologi dari perspektif sains dan perspektif agama. Itu. Kemudian contoh yang ketiga itu bisa kita itu bisa menggunakan media pembelajaran yang relevan. Jadi kita itu bisa menggunakan film dokumenter atau artikel ilmiah yang membahas tentang kontribusi ilmuwan muslim di masa lalu gitu. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya itu bisa mengadakan diskusi kelas. Jadi kita itu mengadakan diskusi kelas tentang topik-topik yang berkaitan dengan sains dan agama. Seperti misalnya etika dalam penelitian ilmiah atau hubungan antara sains dan spiritualitas gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit lebih jelas lagi mengenai arti penting harmonisasi sains dan agama bagi calon guru bahasa Inggris. Nah, yang pertama itu ada memperkuat pemahaman tentang sejarah dan perkembangan sains dalam peradaban Islam. Jadi, lebih dari sekedar mengetahui bahwa Islam itu pernah berjaya dalam bidang sains, mata kuliah harmonisasi sains dan agama itu akan membekali kita dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan perkembangan sains dalam peradaban Islam. Jadi kita itu akan mempelajari tokoh-tokoh ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, kemudian ada Al-Khwarizmi, kemudian ada Ibnu Al-Haytham, dan Jabir Ibnu Hayyan. Jadi serta kita itu bisa mengerti kontribusi mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan kayak contohnya kedokteran, kemudian matematika, astronomi dan kimia gitu. Jadi pemahaman penting yang bisa kita dapat itu kita bisa menginspirasi siswa. Jadi kita itu bisa menceritakan kisah-kisah inspiratif tentang ilmuwan muslim dan penemuan-penemuan mereka yang bisa memotivasi siswa untuk mencintai sains dan belajar dengan giat gitu. Kemudian yang lainnya itu bisa meluruskan miskonsepsi. Jadi kan seringkali ada anggapan ya bahwa sains modern itu hanya berasal dari peradaban barat. Padahal dengan pengetahuan yang benar itu kita bisa meluruskan miskonsepsi itu
dan menunjukkan bahwa peradaban Islam itu juga memiliki andil besar dalam perkembangan sains gitu. Kemudian pemahaman kemudian uh, penjelasan yang lain yang kedua itu ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Jadi mata kuliah ini tuh nggak hanya ngasih informasi tapi juga ngelatih kemampuan berpikir dan berpikir kritis dan analitis siswa. Jadi kita itu diajak untuk menganalisis berbagai isu dan fenomena dari perspektif sains dan agama, kayak serta mencari titik temu dan solusi yang lebih bijaksana gitu. Kemudian arti penting yang lainnya itu ada mengintegrasi etika dan moral dalam pembelajaran bahasa. Jadi selain aspek kognitif, mata kuliah harmonisasi sains dan agama itu juga menekankan pentingnya etika dan moral dalam pembelajaran. Jadi kita itu akan belajar bagaimana sih mengintegrasikan nilai-nilai agama dan moral dalam pembelajaran bahasa, sehingga siswa itu nggak hanya mahir dalam berbahasa Inggris, tapi juga memiliki karakter yang baik gitu. Kemudian arti penting yang keempat itu ada mempersiapkan diri menghadapi tantangan global. Jadi dunia saat ini kan sedang menghadapi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik antar agama. Jadi sebagai guru, kita itu memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Gitu. Kemudian ada lagi yaitu mengembangkan profesionalisme yang holistik. Jadi mata kuliah ini tuh berkontribusi pada pengembangan profesionalisme guru secara holistik, yaitu mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi kita itu nggak hanya akan mendapat pengetahuan dan keterampilan baru, tapi juga mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang positif sebagai seorang pendidik gitu. Jadi untuk kesimpulan jawaban saya untuk soal yang pertama itu, mata kuliah harmonisasi sains dan agama itu sangat penting bagi calon guru bahasa Inggris karena memberikan landasan yang kuat untuk memperluas wawasan, mengintegrasikan nilai-nilai dalam pembelajaran, menjawab tantangan modernitas, kemudian meningkatkan profesionalitas, dan membangun karakter siswa. Jadi dengan pemahaman yang baik tentang harmonisasi sains antara sains dan agama, kita itu bisa menjadi guru yang inspiratif dan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan. Gitu. Kemudian, untuk soal yang kedua yaitu dalam kaitan dengan Nidal Guesom, jelaskan pemikiran dia tentang kesesuaian ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan. Jadi, seperti yang kita ketahui, Nidal Guesom itu kan seorang ilmuwan muslim yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam upayanya mengintegrasikan ajaran Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Jadi pemikirannya itu mendalam dan inovatif yang telah membuka cakrawala baru dalam memahami hubungan antara agama dan sains khususnya dalam konteks Islam. Nah, untuk pemikiran Gueso memiliki implikasi yang sangat luas bagi dunia pendidikan dan masyarakat secara umum. Yang pertama, itu ada reformasi pendidikan. Jadi pendidikan Islam itu perlu direformasi agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Jadi integrasi ilmu pengetahuan ke dalam kurikulum pendidikan Islam itu bisa menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam serta memiliki nilai-nilai moral yang kuat gitu. Kemudian yang kedua ada dialog antar agama. Jadi pemikiran Nidal Guesom itu bisa menjadi jembatan dalam membangun dialog antar agama, khususnya antara Islam dan agama-agama lain yang juga memiliki tradisi ilmiah yang kuat gitu. Kemudian yang ketiga itu solusi atas masalah global. Jadi dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam, ilmu pengetahuan itu bisa diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah global yang mendesak seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Nah, untuk tantangan dan pemikiran bisa banyak apresiasi, tapi enggak loh dari itu yang pertama terkal. Beberapa pihak pendapat itu terlalu literal menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi mereka itu berargumen bahwa ayat Quran yang metaforis dan tidak dapat diinterpretasikan secara ilmiah itu. Kemudian kritikan yang kedua itu kurang terhadap sains. Jadi
uh, lain pendapat bahwa Guesom, Nidal Guesom itu terlalu mudah menerima semua penemuan ilmiah tanpa melakukan kritik yang memadai. Jadi mereka itu berargumen bahwa sains itu juga memiliki keterbatasan dan tidak saling selalu benar seperti itu. Nah, untuk kesimpulan jawaban yang kedua yaitu Nidal Guesom itu telah memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam upaya mengintegrasikan Islam dan sains. Jadi pemikirannya yang mendalam dan inovatif itu telah membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif antara agama dan ilmu pengetahuan. Ya, meskipun demikian, pemikirannya itu kan tetap perlu dikaji secara kritis ya dan terus dikembangkan agar bisa menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.